Hai viewers, apa kabar? Senang rasanya program Home Sweet Home kembali menjumpai Anda. Tayangan yang berisi informasi tentang arsitektur, desain interior dan eksterior sebuah rumah, seni merancang bangunan dan pola dekorasi rumah dalam menciptakan kehangatan dan kenyamanan untuk menempati bersama keluarga tercinta. Lantas seperti apa rumah yang akan kita ulas pada episode kali ini? Semua tersaji dalam Home Sweet Home. Viewers, desain untuk rumah saat ini marak dengan konsep rumah indah dari luar dan elegan dari dalam. Pemetaan desain interior ruangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan agar kenyamanan tak hanya sebatas pandangan mata, namun juga kenyamanan penghuninya dapat terasa. Setiap ruangan menjadi perhatian bagi pemilik rumah. Tim Home Sweet Home kali ini berkunjung ke rumah dengan desain tropical modern milik Reta Siahaan. Halo pemirsa Home Sweet Home MNC Lifestyle. Nama saya Reta Siahaan. Rumah saya terletak di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Arsitek rumah saya adalah tropical modern, walaupun di dalamnya ada desain interiornya sedikit klasik. Ingin tahu seperti apa? Pemirsa, ayo ikuti saya. Untuk interiornya kelihatannya ini ada klasik, saya memilih klasik modern. Seperti kursi ini kelihatan sekali ya klasiknya. Terus kemudian dibalut memang dengan leather coklat. Terus ininya saya memang cover, ini tadinya bukan seperti ini tapi saya cover dengan coklat. Ada balutan bludrunya karena saya senangnya matching. Jadi seperti ini. Terus kemudian mejanya juga klasik maupun kursi yang di sebelah sana klasik modern maupun lukisannya memang agak saya kebetulan senang lukisan dari Kim Liang yang saya beli di Bali, dan karena ada guratan coklatnya saya pikir agak matching dengan situasi leathernya, makanya saya dan merahnya untuk matching warnanya karena ini nuansanya coklat sehingga saya taruh di sini. Untuk nakasnya sendiri seperti yang lain memang dia agak simple, ya sama juga klasik modern. Sama lampunya saya bikin ada kayak keramik, bukan bikin ya, kebetulan cari, saya memang hunting, senang. Ada keramik bernuansa, ada agak hijau. Saya sesuaikan dengan wallpaper yang ada. Nah, jadi supaya kelihatannya matching. Ruang tamu adalah salah satu ruangan yang harus diperhatikan dari segi tata letak, penataan, serta desainnya, supaya tercipta ruang tamu yang nyaman untuk beraktivitas. Dinding ruang tamu bertemakan klasik, bisa diaplikasikan wallpaper dengan motif klasik, juga tentunya untuk memperkental suasana di dalam ruangan. Pewarnaan dapat dipilih dengan warna coklat yang dilengkapi dengan aksesoris berkarakter klasik seperti hiasan lampu kecil, serta lukisan yang memiliki nuansa klasik. Ayo pemirsa, kita akan menuju living room
Jadi setelah koridor ini kita masuk ke ruang living room yang memang ruang untuk tempat kita santai dan ada ruang makannya. Ayo pemirsa, mari ikut dengan saya. Pemirsa, sekarang kita sampai di living room saya, ruang keluarga. Bisa pemirsa lihat bahwa nuansanya untuk interior tidak jauh berbeda dengan yang depan. Didominasi juga dengan warna coklat. Ada nuansa klasiknya. Untuk kursinya, di sini saya memakai Chesterfield dengan nuansa juga coklat. Tidak jauh berbeda dengan depan. Kemudian ada 2 kursi single, juga satu pasang dengan ini. Kemudian saya combine karena ini ruangannya agak besar dengan meja. Mejanya tidak terlalu klasik tapi modern. Nah pemirsa, di sini saya ada lagi 2 pasang single kursi. Ini berbeda dengan kursi yang lain karena ini bercorak warna broken white. Ya, kursi ini seperti pemirsa lihat berbeda dengan yang sana saya lapis leather. Sementara ini cover dengan cotton dengan warna yang berbeda yaitu broken white. Tapi dengan nuansanya yang lebih modern. Di tengahnya saya buat ada satu meja kecil untuk sebagai pemanis dari kedua kursi single ini. Kemudian di belakangnya saya taruh lukisan. Sama juga seperti tadi, pelukisnya sama dengan yang di depan. Nah, supaya dengan warna ada broken white dan orange-nya untuk sebagai eye catching juga. Dan furniture lain yang saya tempatkan di living room ini, seperti pemirsa lihat, ini ada meja konsul agak besar dengan ada 9 laci. Saya letakkan di bawah TV. Kemudian yang mengapit di tengah kiri kanannya saya letakkan satu lemari yang berisi dengan pajangan-pajangan kristal saya. Saya sengaja tempatkan untuk desainnya kalau bisa dilihat agak klasik. Untuk mempercantik ruangan ini saya memakai lampu chandelier light kristal. Kenapa saya dengan ada 12 lampu? Kenapa saya memakai ini? Karena untuk menambah suasana klasik di ruangan ini. Ya pemirsa, di living room ini selain kita bisa mendengarkan suara dari TV, di sini kita juga bisa mendengarkan suara gemercik air. Dari mana suara tersebut? Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah pemirsa, suara gemercik air itu dari mana? Saya mempunyai kolam kecil di sini karena saya senang dengan ikan, koi. Kalau malam kedengaran gemercik air ini jadi lebih nuansa, suasananya lebih enak. Nah pemirsa bisa lihat di sini ada kolam ikan saya, nggak terlalu besar. Tapi di sini saya memelihara ikan koi yang sementara ini sudah mulai membesar. Pemirsa, setelah kita tadi lihat ruang samping living room, di sini ada masih satu ruangan dengan living room tanpa sekat. Ini di sini ada ruang makan, di mana di sini saya ada 10 kursi dengan satu meja panjang untuk makan. Disinilah kebanyakan aktivitas keluarga kita, baik sarapan siang maupun makan malam. Untuk pemilihan modelnya ini masih satu nuansa dengan living room jati dengan nuansa coklat untuk ininya. Dan cover untuk kursinya juga dengan broken white. Di sini saya memakai 2 lemari, saya juga memakai kembar kiri dan kanan untuk proporsionalnya. Ya di dalamnya ya hanya
seperti apa namanya cangkir dan lain-lain yang saya taruh. Pemirsa, kita masih di ruang makan. Selain ada meja makan tadi, di sini saya juga taruh 2 lemari kaca, sama bentuknya, kembar kiri dan kanan. Di mana dalam lemari kaca ini juga kayunya sama jati. Di dalam lemari kaca ini saya masukkan beberapa, karena kebetulan kita sering berlibur keluar, dan setiap liburan keluar saya masukkan di sini souvenir-souvenir dari setiap negara untuk di dalamnya. Usai berkeliling melihat setiap sisi dari ruang rumah Reta Siahaan di lantai bawah, kini kita akan melihat ruangan yang berada di lantai atas. Nah pemirsa, kita sudah sampai di lantai 3 rumah saya, di mana di lantai 3 ini ada 1 living room dan ada 3 kamar tidur termasuk master bedroom di sini. Ayo pemirsa, kita coba lihat satu persatu. Ya pemirsa, di sini di lantai atas saya juga ada 1 living room, walaupun tidak terlalu besar, untuk mengcover. Jadi kalaupun kita tidak kumpul di bawah, kita bisa kumpul di atas. Living room ini saya sediakan juga kursi, sama juga dengan leather, sama yang seperti tadi. Terus kemudian 2 armchair-nya warna broken white dengan nuansa coklat juga. Terus kemudian supaya kita juga bisa untuk berkumpul di sini, saya sediakan juga ada TV dengan nuansa belakangnya juga laci-laci berwarna coklat, dan ada meja kerja. Jadi kadang-kadang sekali-sekali kalaupun saya di atas mau kerja, ada di meja kerja ini. Untuk lampu ini memang 2 lampu ini saya sediakan seperti biasa. Saya memang senang hunting, ini saya beli di Bali. Jadi ada apa namanya nuansa apa ya, wayang atau apanya, cuman saya lihat cukup antik jadi saya tempatkan di sini. Ya pemirsa, kebetulan di setiap kamar memang saya lengkapi dengan table lamp, dengan maksud kalau selain mempercantik ruangan, jadi kalau ada lampu mati kita masih mau baca atau apa, ada table lampnya. Dan kemudian saya juga senang untuk tempat tidur, di mana ini memang unik. Saya memang satu paket dengan side table-nya maupun untuk dressernya. Ya pemirsa, setiap kamar saya lengkapi dengan kamar mandi, semuanya dengan ada
shower untuk bathroomnya semua hampir sama, dengan dindingnya dilapisi dengan marmer. Di samping itu, keluar dari kamar itu di sebelah sana ada balkon untuk melihat ke taman di bawah. Nah pemirsa, ini adalah kamar master bedroom, kamar yang paling besar dan letak di atas. Di sini sama juga pakai parkit dan ada beberapa, semua pakai wallpaper. Untuk tempat tidurnya king size, sama juga dengan nuansanya klasik modern, coklat kayu jati, dilengkapi dengan ada 2 armchair. Kemudian juga tempat lemari-lemari untuk baju dan tas. Pemirsa, di sini untuk tempat tidur saya pilih memang berukuran besar, dengan kalau dilihat headboardnya ini agak lebih tinggi. Ya saya suka aja modelnya, makanya saya buat seperti ini dengan 2 side table yang satu jenis. Seperti saya bilang, saya memang senang. Rata-rata memang saya beli di Bali. Kebetulan bentuknya unik, jadi saya taruh di kamar utama. Ya, di kamar ini juga saya lengkapi dengan walk-in closet. Mari pemirsa, kita coba lihat. Seperti yang tadi saya bilang, saya ada walk-in closet. Tapi sebelum kita ke walk-in closet, saya juga ada tempat untuk menyimpan tas-tas. Kebetulan saya senang untuk memakai beberapa tas dari merek-merek tertentu, dan disinilah saya simpan tas-tas tersebut. Jadi disinilah tempat walk-in closet. Kalau pemirsa lihat, karena tempatnya nggak cukup, jadi ada beberapa sepatu yang memang saya taruh di lantai karena memang nggak cukup tempatnya. Kamar tidur merupakan sebuah ruangan yang memiliki peranan penting pada rumah, baik itu rumah yang mewah maupun rumah minimalis sekalipun. Karena fungsi dari kamar tidur merupakan tempat untuk beristirahat sehabis melakukan aktivitas seharian. Oleh sebab itu, kenyamanan harus didapatkan pada kamar tidur, sehingga kita bisa beristirahat dengan maksimal pada ruangan tersebut. Viewers, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Home Sweet Home. Kita akan berbincang dengan si pemilik rumah. Boleh diberitahu profil dari rumah yang ditempati sekarang ini? Konsep rumah saya nih, arsiteknya adalah tropical modern, dengan interiornya ada klasik. Luas tanah rumah saya ini
308 meter persegi dengan bentuk tanah persegi, tidak kecil belakang maupun tidak lebar belakang. Kemudian dibangun 3 lantai, yang mana luas bangunan seluruhnya lebih kurang 600 meter. Lantai 1 itu terdiri dari garasi, itu bisa muat kira-kira 6-7 mobil. Dan ada ruang servis, yaitu kamar beberapa pegawai saya, ada 3 kamar, 1 gudang dan ada 1 karaoke di bawah. Kemudian kita naik ke lantai 2, lantai 2 ini ada ruang tamu depan, foyer, terus kemudian kita masuk ke living room dan ada ruang makan, dapur bersih, dan kemudian di belakang ada dapur kotor. Nah, di samping living room kita punya di lantai 2 ini ada 1 kamar tidur. Kemudian ada halaman belakang sedikit dengan dilengkapi kolam ikan. Kemudian lantai 3 ada living room juga, nggak terlalu besar living roomnya. Terus ada 3 kamar, yaitu 1 kamar master bedroom dan 2 kamar tidur anak. Kalau kita perhatikan, rumah Reta ini tidak banyak sekat baik di lantai bawah maupun di lantai atas. Seperti tadi kita lihat, antara living room dan juga ruang makan. Ini memang sengaja dikonsepkan dari awal pada saat menata interiornya. Karena saya memang lebih senang terbuka semuanya, jadi tanpa sekat-sekat. Jadi walaupun luas tanah saya nggak terlalu besar, cuman hanya 308, tapi pemirsa bisa lihat ruangannya cukup untuk menampung kalau kita pun mau ada acara, mau ada apa. Ini di living room ini kita bisa 60-70 orang kita berkumpul. Sengaja dibuat tinggi itu adalah teknik untuk kalau rumah pendek dengan luas tanah yang tidak terlalu besar, ruangannya terlihat jadi tidak luas. Tapi dengan kita voidnya tinggi, plafonnya kita tinggi, ini lebih kurang 4,5 meter saya buat, memang sengaja karena semuanya itu saya yang desain sendiri. Jadi konsepnya itu saya minta, saya tuangkan ke arsitek, tinggal arsitek maupun bentuknya seperti apa, lantai seperti apa, pintu ukurannya seperti apa, itu semua saya memang yang minta. Jadi kenapa voidnya itu tinggi, plafonnya tinggi, supaya kelihatannya rumah ini besar. Jadi tidak terlihat kecil. Dan di samping itu juga kalau dilihat voidnya itu tinggi. Di samping void tinggi itu saya pakai kaca di situ. Jadi kalaupun siang hari kita sama sekali tidak memakai lampu, sehingga bisa menghemat energi juga karena semuanya terang. Mungkin saya tipenya ya agak nggak mau yang, saya mau yang aman gitu. Bukan aman aja, karena memang saya tipe orangnya yang tidak terlalu suka yang terlalu bermacam-macam warna. Jadi saya memilih memang yang lebih klasik. Di antara semua ruangan yang ada di dalam rumah, bagian mana yang menjadi favorit bagi Reta dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam kalau sedang berada di tempat yang bisa membuat nyaman dan tenang? Spot favorit saya ya ini, living room ini. Jadi saya buat senyaman mungkin karena saya pas habis bangun tidur pasti saya menuju ke sini untuk pasti sarapan dulu di meja makan. Habis itu ke sini lihat TV, leye-leye. Pulang dari mana-mana pun pasti saya ke living room ini. Jadi living room ini adalah ruang favorit saya. Well viewers, tak terasa Home Sweet Home sudah di penghujung acara. Sekiranya tayangan tadi bisa memberikan referensi pemirsa semua di rumah dalam menentukan gaya arsitektur, desain interior dan eksteriornya. Tetap nantikan episode Home Sweet Home pekan depan dengan referensi rumah yang berbeda.